memasuki kamar seorang ibu-ibu, seorang wanita, kamar tidur, ya kan? Dengan kondisi ibu tersebut sedang bekerja dengan celana pendek, baju kaos. Aturan mana yang mengizinkan seperti itu sebagai insan tribrata dan catur prastya? Saya yakin seorang inspektur 1R tadi itu tidak pernah membaca, menghafalkan atau menerapkan tentang tribrata. Yang pertama Rastra Sewa Kotama, yang kedua Yana Anusasana Dharma, yang ketiga Nagara Yanutama. Ataupun catur prastya, Satya Prabu, Hanyakan Musuh, Ginung Pratidina, dan Tansa Tresna. Berbagai kejahatan, pelanggaran hukum ya di negara ini dengan menggunakan parcok misalnya sebagai salah satu alat, maka saya kira bisa mengatakan yang namanya Prabowo dan Jokowi itu satu paket. Jadi sekali lagi saya memberikan informasi bahwa peristiwa yang terjadi, yang kebetulan terjadi kepada rekan-rekan kita, yaitu Dr. Roy Surya dan Dr. Tifa, seharusnya itu tidak boleh terjadi lagi. Dan seharusnya yang kemarin juga tidak terjadi kalau benar-benar mempedomani bahwa dalam penegakan hukum tidak boleh melanggar hukum, melanggar etika hukum, melanggar etika susila, atau melanggar etika profesi. Ya. Saya sangat kecewa berat. Saya tidak mengatakan bahwa walaupun saya kenal Pak Roy, kenal sama Dr. Tifa, ya, saya katakan jangan sampai terjadi kepada masyarakat lain nanti diberlakukan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh penyidik yang menangkap pertama kali Dr. Roy Surya dan Dr. Tifa, ya, itu menganggap adalah tindakan yang paling benar di seluruh dunia. Ya. Kenapa? Memasuki kamar seorang ibu-ibu, seorang wanita, kamar tidur, ya kan? Dengan kondisi ibu tersebut sedang bekerja dengan celana pendek, baju kaos. Aturan mana yang mengizinkan seperti itu sebagai insan tribrata dan catur prastya? Saya yakin seorang inspektur 1R tadi itu tidak pernah membaca, menghafalkan atau menerapkan tentang tribrata. Yang pertama Rastra Sewa Kotama, yang kedua Yana Anusasana Dharma, yang ketiga Nagara Yanutama. Ataupun catur prastya, Satya Prabu, Hanyakan Musuh, Ginung Pratidina, dan Tansa Tresna. Ya. Ini harus dikembangkan, apalagi Pancasila. Mungkin sama sekali tidak pernah diterapkan di sini. Ya. Jadi saya sangat kecewa sekali dengan langkah-langkah seperti tersebut, dan saya berharap ya Komisi Perlindungan Anak dan Ibu, Perlindungan terhadap Wanita harus memberikan perhatian khusus. Ya. Jangan sampai ada nanti wanita-wanita, ibu-ibu di Indonesia yang mengalami peristiwa seperti apa yang dialami oleh Ibu Roy Suryo. Ya. Kemudian pelanggaran hukumnya sudah sangat jelas. Ya. Proses berkas perkara Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, laporan Jokowi dan kawan-kawan 4 orang tersebut, begitu sudah dilimpahkan kepada jaksa peneliti, itu sudah dalam pengendali perkara pihak kejaksaan. Kalau dilakukan penangkapan penahanan, itu harus ada petunjuk jaksa. Tidak boleh main penangkapan penahanan sendiri dengan pasal-pasal yang bisa digunakan sendiri. Ya. Pasal-pasal itu diatur dalam hukum acara pidana ataupun KUHP, hukum pidana, itu harus secara eksplisit disampaikan. Tidak ada aturan penangkapan penahanan seseorang hanya dikaitkan kan bahwa ada P21. Ya. P21 itu bisa diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri, bukan oleh Kejaksaan Tinggi. Saya membaca dalam dokumen yang dibuat oleh penyidik, di situ cantumkan bahwa P21 diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi. Hal ini jelas-jelas melanggar pedoman Kejaksaan Republik Indonesia bab 3.
Kalau nggak salah pasalnya supaya saya nggak salah ya antara 40, 41, 42, 43. Di situ tercantum apabila pengendali perkara di tingkat manapun, apakah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, ya, menyatakan berkas itu sudah lengkap, kemudian diberikan surat kepada Kejaksaan Negeri dengan dilengkapi rencana dakwaan. Dan dalam tempo 2 hari setelah itu, segera Kejaksaan Negeri menerbitkan P21, menentukan hari tanggalnya kapan berkas tersebut pelimpahan tahap kedua, tersangka dan barang bukti. Karena berkas perkara sudah ada di kejaksaan. Ya. Waktunya 14 hari. Kalau di situ ada P21 yang dibuat oleh Kejaksaan Tinggi tanggal 30 April 2026, sekarang tanggal berapa? Sejak terbit P21, itu waktunya hanya 14 hari. Maksimal 14 hari harus sudah dilimpahkan pelimpahan tahap kedua, yaitu pelimpahan administrasi, tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Dan ini supaya masyarakat tahu, supaya melek hukum ke depan nanti, bahwa proses penegakan hukum itu waktunya diatur. Ada 14 hari, ada 7 hari. Ya, sama dengan seorang ibu hamil, waktunya sudah diatur. 9 bulan lebih 10 hari. Atau maju mundur setelah itu. Tidak bisa seorang ibu hamil itu sampai 18 bulan, 20 hari nggak bisa. Ya. Ini contoh dalam kehidupan manusia. Nanti kalau secara agama mungkin Pak Rizal Fadilah lebih hafal ya. Jadi semua yang diatur dalam hukum acara pidana itu semuanya juga sudah diatur dalam hukum Allah seperti itu. Jangan dibuat main-main. Karena itu buku suci, buku pinter yang harus dipakai oleh penegak hukum untuk menegakkan hukum, untuk mencari keadilan yang sebenar-benarnya. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Agro. Kita mendapat gambaran bahwa beliau kan mantan penyidik juga, jadi tahu sekali bahwa proses-proses hukum yang dilakukan terakhir-terakhir ini adalah sangat menyalahi. Seolah begini Pak Marwan, kepolisian atau Sigit dalam hal ini, menurut masyarakat, dia itu ingin mempersembahkan hadiah kepada Jokowi bahwa selama ini memang yang menghendaki Roy Suryo ditangkap dan sebagainya. Sekarang diwujudkan seolah dia dengan mengatakan, lu gue tangkap, mau apa lu? Soalnya kayak itu. Apa Pak Marwan komentar terhadap cara-cara model sembrono kayak gini Pak? Ya, ya. Ya, makasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk menjawab pertanyaan itu, saya kira isunya bukan cuma Polri-nya yang ingin menunjukkan mereka bekerja, tapi juga pihak dari Jokowi-nya sendiri memang menginginkan itu. Jadi ini satu paket sebetulnya. Jadi bukan sesuatu bahwa ini saya sudah bekerja, bukan. Tapi ya memang ini kepentingan Jokowi dan oligarki hitam mungkin ya, itu memang agendanya untuk menangkap ini. Dengan begitu nanti kasusnya bisa dihentikan, lalu dinasti Jokowi itu bisa berlanjut. Gitu. Yeah. Karena kalau ini sampai terbongkar atau bagaimana, atau mungkin juga minimal dendam ya, dendam sehingga namanya citra dari keluarga Jokowi itu rusak, maka mereka melakukan ini. Itu satu hal. Nah, tapi yang lebih penting saya ingin menyampaikan bahwa kalau sudah ditangkap, tadi saya dengar teman-teman yang selama ini punya pengalaman soal penegakan hukum itu tidak akan selesai untuk nanti bisa lepas kalau kita dituntut, tapi ujungnya nanti bisa sekian tahun. Ya. Nah, kalau sampai seperti itu, maka kita bisa mengatakan seperti inilah penegakan hukum oleh pemerintahan Prabowo. Ya. Apakah mau nih Prabowo citra dari pemerintahannya dengan tadi penangkapan seolah ini mereka teroris, ya, dengan menghalalkan segala cara melanggar undang-undang dan peraturan, ya, penangkapannya sudah bermasalah, lalu nanti dilanjutkan dengan proses hukum yang akhirnya mereka divonis sekian tahun.
Kalau itu terjadi maka ya ini pemerintahan Prabowo yang katanya mau menegakkan hukum dan keadilan pro rakyat itu hanya omon-omon. Nah, karena itu tadi saya sudah sampaikan, kita menuntut Pak Prabowo itu supaya tunjukkan Andalah yang menjadi presiden. Sehingga kalau Jokowi lewat Polri masih melakukan eh, berbagai kejahatan, pelanggaran hukum, ya, di negara ini dengan menggunakan parcok misalnya sebagai salah satu alat, maka kita saya kira bisa mengatakan yang namanya Prabowo dan Jokowi itu satu paket. Nah, karena itu juga kita karena masih berharap kepada Prabowo, tunjukkanlah bahwa Anda tidak satu paket dengan Jokowi dengan Parcok, dengan menyatakan bahwa ini teman-teman kita ini tidak layak untuk ditangkap dan untuk segera dibebaskan. Nah, yang ketiga yang saya sampaikan adalah bahwa Jokowi selalu menantang-nantang publik rakyat bahwa nanti ijazah saya akan saya tunjukkan di pengadilan. Tapi di sisi lain dia terus berupaya dan sudah berhasil untuk apa? Untuk membuat supaya proses peradilan itu sendiri tidak pernah terjadi. Jadi ini raja penipu, raja pembohong ya, king of lip service seperti yang di label oleh pertama kali itu teman-teman dari BEM UI, ya seperti itulah, ya kan? Nah kita mau supaya di samping teman kita itu dibebaskan, proses peradilan terhadap pembuktian ijazah Jokowi asli atau tidak itu tetap berlanjut. Dan itu ada di tangan Prabowo dan DPR. Jadi jangan sekedar nanti, oke, ini akhirnya teman-teman kita dibebaskan, lalu kasusnya diselesaikan dengan cara apa? Ya ini nanti ada deponering lah, atau nanti seperti yang terjadi misalnya penghentian terhadap Tom Lembong itu kan dengan abolisi. Hasto itu dengan amnesti misalnya. Jadi di sini kan seolah-olah Prabowo itu tampil sebagai pahlawan. Katanya untuk rekonsiliasi, untuk persatuan bangsa, maka dua tadi itu tidak dilanjutkan. Nah, yang ini beda. Ini raja pembohong. Ini sudah melakukan tindak pidana yang sangat nyata. Jangan sampai nanti kasusnya Mas Roy itu Mas Roy dan Dr. Tifanya itu selesai, tidak dilanjutkan, tapi Jokowi kasusnya juga dihentikan. Ini kita tidak akan menerima itu. Maka tuntutan ketiga tadi adalah bahwa jangan sampai Pak Prabowo itu akhirnya menempuh jalan seolah-olah dia akan menghentikan, tapi di situ akhirnya berhasil juga menyelamatkan Jokowi yang mestinya dinastinya itu sejak kapan juga sudah dihentikan. Saya kira itu mungkin. Terima kasih Om Lim. Ya, saya kira jelas sekali ya. 3 poin yang disampaikan Pak Marwan tuntutan saya tidak akan menggarisbawahi lagi. Tetapi di samping kita ada Bapak Jenderal Mulyono ya, yang tentu salah satu tokoh inti yang melakukan suatu dialog nasional yang saya kira cukup menakutkan juga di Bandung ya. Sehingga banyak yang menduga kehadiran Roy Suryo di Bandung itu menjadi seolah-olah representatif persoalan-persoalan ijazah bergabung dengan kekuatan-kekuatan rakyat yang beberapa waktu yang lalu di Jogja itu terjadi satu teriakan-teriakan dari masyarakat dan mahasiswa, revolusi. Alasannya tentu apa yang disampaikan Pak Marwan tadi sudah masuk semua nih. Oleh karenanya apa sikap para tokoh yang sudah bekerja sekian lama dari kota ke kota dan tentu sebentar lagi akan ke Sulawesi dan Sumatera untuk menggabungkan kekuatan rakyat ini untuk melakukan revolusi. Tuntutan bukan dari tuntutan dari rakyat itu karena melihat kebebalan rezim ini yang dikhawatirkan tidak akan bisa menunggu presiden karena tidak ada tampak gejala untuk
melakukan koreksi terhadap Jokowi karena orang merasa bahwa ini pemerintahan ini juga agak bermasalah karena kemenangannya itu merasa yang berjasa bakal besar itu adalah Jokowi, sampai tetap mengatakan hidup Jokowi, tapi sekarang sudah mulai sadar kayaknya. Silakan Pak Umar. Ya, jadi pertama kali kami sampaikan bahwa gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat adalah ingin merebut kembali kedaulatan yang saat ini sudah dirampas, dihancurkan, dan sudah tidak ada lagi kedaulatan tersebut di tangan rakyat. Dan yang kita bicarakan saat ini adalah kedaulatan hukum. Ya. Tadi sudah sampaikan oleh pembicara terdahulu, teman-teman sekalian, jadi saya tidak akan ulangi. Yang saya akan tegaskan adalah yang pertama, tetap kami mengecam dengan keras proses penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Yang kedua, kami menuntut Polda Metro Jaya segera bebaskan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Yang ketiga, kami tetap menuntut tuntutan kami pada waktu deklarasi tanggal 17 Februari 2025. 26. Poin kelima, tetap adili Jokowi, majukan Gibran, dan reformasi Polri. Karena ternyata dengan kejadian kemarin semalam ini, reformasi Polri betul-betul sama sekali nol besar. Tidak ada sama sekali ternyata. Makin parah. Bukan makin baik, tapi makin parah. Dan yang terakhir, kami mengajak seluruh elemen masyarakat yang sepaham dengan kami sebagai pejuang kebenaran, keadilan, kejujuran, dan pejuang demokrasi, Bapak Ibu sekalian, mari kita kawal proses keadilan hukum, bukan hanya terhadap Roy Suryo, juga terhadap teman-teman kita lainnya, termasuk terhadap Kang Rizal Fadilah yang masih dijadikan TSK, ya, Bang Rizal Fadilah, Wajib lapor. Dr. Kurnia, dan Pak Rustam, yang wajib lapor sampai sekarang. Di kotang-kating kan tidak jelas. Itu akan kami bela terus dan akan kami kawal. Demikian Om. Ya, ya. Terima kasih. Bang Rizal. Silakan, Pak. Kekhawatiran Bang Rizal itu nampaknya dengan dengan ramalan yang jitu bahwa di bulan Juni ini atau bulan Mei ini khawatir akan terjadi waktu mengatakan reformasi kedua itu, ini kan dulu bulan Mei kan, tapi ini sudah lewat Mei ini, jadi tidak terbukti, tapi mengkhawatirkan juga. Iya. Apa yang menjadi pertimbangan? Apakah melihat gelagat rezim ini memang tidak melakukan satu apa yang dilakukan oleh Pak Mur tadi misalnya, maka Pak Mur sampai mengeluarkan tuntutan kita harus segera berebut, sampai kapan kita minta waktu kalau sampai tidak dibebaskan secepatnya Roy Suryo sama Tifa, saya khawatir akan terjadi satu kegentingan. Ya, terima kasih Om Lim. Saya kira Mei itu kita merujuk pada reformasi bulan tahun yang 1998 ya, itu kan bulan Mei. Kemudian gejala untuk munculnya spirit perubahan juga sudah ada pada waktu itu, gitu kan, sehingga apabila konsisten gitu kan dengan prinsip perubahan yang merujuk pada reformasi 1998 ya bulan Mei lagi. Tapi sebetulnya itu kan rangkaian dari proses. Mei, sekarang Juni gitu kan, sudah makin matang terus gitu kan, tapi dari awalan itu terus Juli diramalkan juga akan terjadi kondisi yang lebih matang lagi, bahkan Agustus katanya akan ada chaos, jadi rakyat sudah mencapai puncak kekecewaannya. Jadi sebetulnya itu terus akan bergerak gitu kan, apalagi nanti sampai ada ungkapan 2 tahunnya Prabowo ini kan bulan Oktober. Jadi ini akan menjadi bulan-bulan yang bulan-bulanan gitu ya, bulan-bulanan masyarakat rakyat dalam rangka mengupayakan perubahan, karena perubahan itu kondisio sine qua non, suatu hal yang tidak bisa tidak ini, itu nggak bisa kita membiarkan kondisi itu seperti ini, itu satu. Nah, kemudian masalah yang penangkapan
dan penahanan Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa itu sebetulnya diharapkan dan menjadi magnet juga dari konsolidasi masyarakat rakyat. Seperti sekarang orang banyak yang merespon itu gitu kan dan mengkritisi itu, bahkan makin mengecam lagi terhadap perilaku perilakunya Jokowi, karena Jokowi adalah memang yang jadi masalah dalam konteks ijazah yang diangkat persoalannya oleh diantaranya oleh Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa dan juga oleh kita-kita itu semua gitu kan itu sana, tapi juga akhirnya merujuk kepada bagaimana sikap dari pemerintahnya kan yang ada ini gitu. Orang melihat ini masih sambungan gitu kan. Kemudian kondisinya dibiarkan. Itu dalam hukum itu kan pembiaran itu juga satu kejahatan gitu ya. Crime by omission namanya. Itu kan kejahatan dengan pembiaran. Jadi di samping yang aktifnya Jokowi itu kan melakukan proses-proses pelaporan dan seterusnya sampai ke penahanan dan penangkapan penahanan, sekarang ini kan itu proses dilakukan. Tapi juga pemerintahan Prabowo ini kan membiarkan atau tidak ini alat uji nih. Kalau membiarkan, satu sama saja, yang kedua sama-sama jahat. Gitu, bukan hanya sama saja dalam arti pola, dalam sistem gitu kan, tapi sama-sama jahatnya. Gitu. Berarti penjahat juga. Inilah yang kemudian muncul upaya nggak bisa kita merubah hanya satu sekedar tangkap adili Jokowi gitu kan. Tapi juga barengi gitu kan dengan makzulkan Prabowo Gibran. Itu kan muncul sekarang ini dapat kulminasi, hal yang wajar lah. Dan itu akan terus bergerak sampai kemana, tergantung pada sikapnya Prabowo sendiri gitu kan. Itu dalam kaitan penangkapan. Yang seharusnya sedang kita upayakan sekarang gitu kan, statement tadi, tangkap adili Jokowi dulu sebagai hal yang utama gitu kan untuk perbaikan itu. Dan itulah yang kemudian pernah dilakukan pelaporan atau pengaduan kita bahwa yang harusnya jadi pesakitan itu bukannya Dr. Roy, bukan Dr. Tifa, bukan saya, bukan Rustam, Kurnia dan lain-lain itu kan yang tapi bukan, harusnya Jokowi. Makanya kita laporkan ke Barreskrim itu pada waktu awal supaya diproses Jokowi yang memalsukan dan menggunakan ijazah dan gelar palsu gitu. Tapi keputusan politiknya gitu kan karena peran Jokowi masih juga cukup tinggi maka dihentikan. Yang walaupun sebenarnya itu terakhir itu ada surat irwasum yang ditujukan kepada personal TPUA bahwa itu belum selesai di Barreskrim itu gitu. Propam juga belum bekerja yang kita laporkan gitu kan. Kemudian irwasum masih menyatakan menunggu proses laporan-laporan berikut, berarti masih jalan. Nah untuk itu juga akhirnya kemarin kita masukkan lagi ke Barreskrim kan tentang tetap Jokowi yang harus gitu. Dan itu yang kita laporkan kemarin, pengaduan masyarakat kemarin gitu kan, Jokowi yang harusnya karena dia telah menggunakan ijazah palsu, ikut serta memalsukan gitu kan, dan mungkin juga keterlibatan lainnya dalam konteks itu yang merugikan masyarakat. Bahkan kita sudah sampai kepada yang bikin palsunya. Itu dugaan kuat yang bikin palsunya di Pasar Pramuka. Bahkan sudah kita kejar sampai ke orang-orangnya. Ini dalam masih investigasi ini. Jadi ketika kita bicara ini asli atau palsu, asli atau palsu, kita sudah melangkah yang bikin palsunya. Itu kan, dan itu di persidangan Komisi Informasi ya kan terbukti itu misalnya ada melihat korelasi teriak-teriak masalah P21 memang ada keinginan ingin segera diproses, ada proses hukum. Ya itulah jadi dia mengimbangi itu kan yang seharusnya diproses itu Jokowi, maka itu kita masuk dengan bentuk-bentuk pelaporan tadi dia imbangi, oh bukan yang mempermasalahkannya. Gitu. Muncullah isu-isu politik P21. Kenapa kita katakan itu sebagai isu politik? Fakta hukum belum ada. Gitu kan. Yang diribut-ributkan aja terus. Itu baik oleh pihak kepolisian Polda Metro, gitu kan. Bahkan oleh Termul, semua. P21, P21.
Tapi kan tadi uraian Pak Ugro, bagaimana seharusnya P21 dikeluarkan? Itu nggak sesuai dengan aturan hukum, gitu kan? Jadi itu masalah isu politik, itu untuk membuktikan bahwa ini adalah kasus politik. Makanya Dr. Roy, Dr. Tifa, gitu kan, itu dijadikan korban, gitu, korban politik, gitu. Tapi buat kita harusnya itu jadi martir, itu jadi magnet daripada kekuatan untuk terus menggalang masyarakat dan rakyat. Kita kan ceritanya ingin menggalang kebersamaan rakyat untuk merebut kembali kedaulatannya. Sekarang ada magnet ini, gitu kan. Bahkan kezalimannya menjadi sangat luar biasa itu. Itu kan sampai sekarang masih di rumah sakit dan sebagainya, gitu kan. Itu produk dari kezaliman, dari kondisi traumatik yang dibangun, gitu. Oleh karena itu menurut saya ini harus jadi magnet perubahan, magnet penggalangan kekuatan, bahkan magnet pemberontakan. Gitu. Masyarakat yang tidak boleh membiarkan perilaku zalim siapapun yang melakukannya, apalagi rezim lama. Saya kira konsisten lah, insya Allah apa yang disebutkan tadi sebagai pernyataan kita, sebetulnya esensinya adalah itu, bahwa kita terus bergerak untuk merebut kedaulatan rakyat dengan keyakinan kebenaran datang dari Allah, ya kan? Allahumma apa itu? Arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna istinabah, gitu kan? Kita yakin Allah nanti akan tunjukkan mana yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Dan insya Allah karena kita memulai mengikuti yang benar, maka nanti akan terus memperkuat jumlah orang yang akan mengikuti kebenaran dan akhirnya kebatilan akan hancur. Siapapun dia, gitu ya. Apa Jokowi, Prabowo, apapun siapapun juga yang berada di baliknya akan hancur kebatilan itu. Allahu Akbar. Bang Ismet, ya, sebagai pengamat yang tentu sangat mempunyai satu kesimpulan, tetapi melihat fakta fenomena sekarang ini, sebenarnya menurut Pak Ismet, pemerintah ini maunya seperti apa sih? Pihak di mana terhadap proses-proses yang sudah dikatakan semua ini sudah tidak objektif. Kalau penangkapan secara hukum apa yang dikatakan Pak Ugro tadi, sebenarnya maunya apa sih? Apakah karena ketakutan yang berlebihan dari Prabowo terhadap Jokowi, kalau melakukan suatu pembongkaran rahasia misalnya itu? Silakan Pak Ismet. Ya, ini jadi susah ya. Jadi sulit rakyat untuk mengatakan secara tegas bahwa sebenarnya pemerintahan Prabowo itu tidak memiliki empati sama sekali dan tidak memiliki rasa untuk membela kepentingan rakyat. Dengan kita lihat perlakuan hukum yang sewenang-wenang. Ini kan satu hal khususnya di bidang pendidikan. Ini kan persoalan tertangkapnya atau ditangkapnya, bahkan mungkin bisa dikategorikan diculik ya, karena ditangkap tanpa surat perintah terhadap Dr. Roy Suryo, dan Dr. Tifa. Ini kan dua orang anak bangsa, dua orang warga negara Indonesia yang memiliki prestasi di dunia pendidikan untuk membongkar, untuk membuktikan sebuah dokumen ijazah, apakah itu benar atau tidak. Kemudian bukannya direspon secara bijak, secara ilmiah, tapi direspon dengan cara menunjukkan arogansi kekuasaan, ditangkap dengan sewenang-wenang. Ini kan tragedi nasional di dunia pendidikan selama Indonesia merdeka, ya. Dan ini sangat tidak bisa dibenarkan. Artinya ketika rezim Prabowo tidak memperhatikan ini, ya, memang bisa dibilang presiden tidak boleh intervensi hukum. Tapi dalam situasi tertentu, saya pikir presiden harus bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi di bangsa ini, apalagi persoalan yang sangat krusial. Dan ini persoalan ijazah, terbongkar ijazah Jokowi adalah hal yang sangat mendasar, bahwa negara ini peduli tidak sama pendidikan, peduli tidak pada konstitusi yang menyatakan anggaran 20% di dunia pendidikan itu harus dilakukan. Dan setahu saya selama ya baik itu rezim Orde Baru dan sekarang reformasi, 20% itu betul-betul diabaikan konstitusi itu. Nah, apalagi juga dengan hal-hal lain yang menyinggung soal pasal 33 untuk memperhatikan bahwa yang menguasai kepentingan hajat orang banyak itu adalah negara. Ya, jadi ini tragedi betul-betul.
Prabowo jika tidak bisa menyelesaikan ini, ya inilah bukti bahwa Indonesia memasuki 81 tahun kemerdekaannya bukannya tambah benar, malah tambah hancur. Dan yang paling sangat berbahaya ketika memang menjadi bukti Prabowo bukan membangun fondasi untuk membangun negara, tapi justru Prabowo seperti menyiapkan fondasi untuk merusak negara ini. Ya, itu saya pikir. Saudara, kita tahu bahwa apa yang telah dipaparkan para senior, para tokoh sejak dari pagi tadi, ya, untuk memaparkan ini memberikan tanggung jawab, ya, kepada juga masyarakat. Sampai seorang Dr. Tifa, Roy Suryo, yang kita tahu dalam kepentingan kehidupan sehari-hari itu mereka sudah selesai. Ini adalah fungsi untuk penyelamatan negara. Kalau rakyat, bangsa, anak bangsa ini tidak peduli terhadap ini, berarti kita membiarkan negara kita akan dirusak, ya. Dan kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa karena negeri ini kalau secara ekonomi sudah dikatakan baik lahan, tanah dan sebagainya itu sudah dikuasai oleh rakyat itu hanya sekitar 5-10%. Semuanya dikuasai oleh oligarki yang kita tidak mampu untuk melakukan pembelaan apa-apa. Maka kesempatan ini kita tentu harus mengupdate situasi yang sedang terjadi. Apabila kemudian penguasa memperhatikan kesalahan-kesalahan secara objektif dalam penegakan hukum terhadap Tifa dan Suryo ini, dan nanti para tokoh minta untuk segera dibebaskan karena alasan-alasan objektif pula secara hukum, kalau tidak maka kemungkinan teriakan-teriakan masyarakat secara luas itu minta revolusi ini karena tidak terjadi satu dialog yang seimbang untuk menegakkan, untuk menjaga kedamaian negeri kita ini. Mungkin sedikit nih tambahan ya. Jadi untuk kita ingatkan sekaligus kepada Pak Prabowo, kita mengingatkan kepada rakyat, kepada pemangku jabatan, terutama juga di DPR, seandainya cara-cara kriminal, ya, ala kriminal yang dilakukan oleh Polri ini atas kerjasama atau malah mungkin perintah dari Jokowi dibiarkan oleh Pak Prabowo, kita bisa menyatakan bahwa yang lebih berkuasa itu adalah Jokowi, bukan Prabowo. Dan kita tidak mau itu. Maka kita menuntut Pak Prabowo, tunjukkanlah bahwa Anda itu memang benar-benar Presiden Republik Indonesia. Ya, jadi ini bukan bagian dari, atau dia itu bukan bagian dari Jokowi 3 periode. Ya, kepada Pak Prabowo ini kita ingatkan. Kemudian yang kedua, kita belum pernah mendapatkan informasi yang valid bahwa ijazah Jokowi itu adalah asli. Pengadilan belum pernah terjadi. Yang dinyatakan oleh Bareskrim bulan Mei 2025 itu bukan jadi dasar kita untuk menyatakan atau menerima itu asli. Karena Bareskrim sendiri menyatakan itu adalah identik. Dan itu bukan pengadilan. Mereka bukan pengadilan. Jadi belum pernah terjadi pembuktian di pengadilan, maka ini wajar saja kita menuntut. Dan kita juga paham ada 6 versi kopi ijazah Jokowi itu. Pertama waktu di KPUD Solo, kemudian KPUD DKI, kemudian KPU Pusat, lalu yang diunggah oleh Dian Sandi, kemudian ada versi Bareskrim, ada versi Polda waktu gelar perkara. Jadi 6 versi ini mana yang benar? Makanya tadi saya kembali mengulang, jangan sampai nanti Pak Prabowo itu menyatakan kasusnya tidak dilanjutkan, tapi masalah ini tidak diproses hukum. Ya, jadi tidak lanjutkan. Teman-teman kita mungkin nanti bisa dibebaskan seperti juga Tom Lembong dan Hasto, bisa seperti itu. Tapi yang Jokowinya juga lolos. Nah, kita tidak mau itu. Jadi tunjukkanlah Pak Prabowo, Anda ini adalah Presiden Republik Indonesia. Tidak tunduk di bawah kendali Jokowi atau geng Solo atau Parcok. Gitu aja tambahannya. Jadi
terpaksa saya harus menambahkan sangat penting sekali yang disampaikan Pak Marwan tadi. Kejahatan ini sebenarnya dimulai dari tidak mau menunjukkan ijazah. Ini yang membuat kegentingan dan dia tega membuat carut marut negeri ini. Saya kira mungkin sekali lagi kami mohon kita sebagai anak bangsa hanya satu ya, untuk supaya turut melakukan perbaikan negeri ini, update ya, dan harus ikutin apa yang akan dilakukan oleh para tokoh, para senior demi untuk melakukan kedamaian dan segera kita bangkit dari keterpurukan, karena memang sebenarnya kita sudah berharap semenjak lengsernya Jokowi dengan waktunya, kemudian ada presiden yang baru bisa terang benderang, tetapi itu yang dikhawatirkan Pak Marwan, kok seperti kayak Jokowi periode ketiga. Saya kira ini menjadi catatan akhir dari pertemuan dari pagi tadi, para tokoh sudah ada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.